Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurul Majidah dengan NIM 2348201106. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem saraf untuk memenuhi tugas mata kuliah patofisiologi manusia. Apa sih sistem saraf itu? Jadi, sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, seperti berjalan, berbicara, menelan, berpikir, dan merespon keadaan darurat. Jadi, sistem saraf itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini berfungsi menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Nah, sistem saraf pusat ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu otak. Otak merupakan pusat kendali utama dan dari seluruh aktivitas tubuh. Otak kita terdiri dari 86 miliar sel saraf yang terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar itu bertanggung jawab sebagai fungsi kognitif seperti berpikir, belajar, berbahasa, dan mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu otak kecil. Otak kecil itu mengatur koordinasi gerakan dan keseimbangan tubuh. Dan batang otak mengontrol fungsi-fungsi vital seperti detak jantung, pernapasan, dan refleks batuk. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bandel serabut saraf yang terbungkus oleh tulang belakang yang berfungsi sebagai jalur komunikasi utama antara otak dan bagian tubuh lainnya. Sumsum tulang belakang menerima informasi sensorik dari reseptor di seluruh tubuh dan meneruskannya ke otak. Yang ketiga adalah saraf atau neuron. Saraf atau neuron adalah unit struktural dan fungsional dasar dari sistem saraf. Neuron terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Neuron itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu neuron sensorik, berfungsi menerima informasi sensorik. Yang kedua, neuron motorik, mengirimkan perintah motorik. Dan ketiga yaitu neuron interneuron, memproses informasi di dalam sistem saraf pusat. Cara kerja ketiga bagian tersebut yaitu yang pertama, neuron sensorik menerima informasi dari reseptor sensorik dan meneruskannya melalui sumsum tulang belakang menuju otak. Yang kedua yaitu otak mengolah informasi sensorik ini dan membuat keputusan yang sesuai. Kemudian otak mengirimkan perintah motorik tersebut melalui sumsum tulang belakang ke neuron motorik. Kemudian neuron motorik tersebut menyampaikan perintah ini ke otot-otot untuk menghasilkan gerakan. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke organ tubuh. Nah, sistem saraf tepi ini dibedakan berdasarkan cara kerjanya, yaitu yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik ini berfungsi mengontrol gerakan-gerakan sadar seperti berjalan dan berbicara. Pusat kendali sistem saraf somatik terletak di korteks cerebri atau otak besar. Yang kedua yaitu sistem saraf otonom yang berfungsi mengontrol gerakan-gerakan yang tidak disadari. Pusat kendalinya yaitu di otak, hipotalamus, dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu berdasarkan asal percabangannya dibedakan menjadi saraf kranial. Saraf kranial merupakan sekelompok 12 pasang saraf yang keluar dari batang otak dan melewati bagian tengkorak atau kranium. Saraf ini mengontrol fungsi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan gerakan-gerakan otot wajah. Yang kedua yaitu saraf tulang belakang. Sekelompok saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang melalui celah di antara tulang belakang. Saraf ini membawa informasi sensorik dari reseptor di tubuh ke sumsum tulang belakang dan otak, serta membawa perintah-perintah motorik dari otak ke otot-otot tubuh. Jadi, harus kita perlu ketahui bahwa sistem saraf itu mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Yang kedua yaitu sebagai fungsi kognitif, artinya untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai fungsi motorik, untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh.
Nah, jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh terganggunya sistem saraf atau rusaknya sistem saraf, yaitu salah satunya penyakit cerebral palsy, penyakit Alzheimer, dan penyakit Parkinson. Penyakit cerebral palsy atau lumpuh otak adalah sekelompok gangguan yang memengaruhi gerakan dan koordinasi otot. Nah, penyakit cerebral palsy ini terjadi akibat perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak yang sedang berkembang. Penyebab terjadinya penyakit lumpuh otak ini yaitu yang pertama mutasi gen, yang kedua akibat stroke janin, yang ketiga pendarahan ke otak dalam rahim atau saat bayi baru lahir, yang keempat kurangnya oksigen ke otak terkait dengan persalinan atau kelahiran. Nah, faktor risiko terjadinya cerebral palsy ini yang pertama yaitu kelahiran prematur, dua berat lahir rendah, yang ketiga kelahiran sungsang, dan keempat ketidakcocokan resus. Penyakit cerebral palsy ini juga menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang terjadi yaitu kesulitan berkomunikasi, masalah pada tulang belakang, osteoartritis, osteopenia, dan inkontinensia.